Montesquieu adalah ahli hukum, ilmuwan politik, bahkan filsuf politik. Namanya selalu dikaitkan dengan konsep ketatanegaraan trias politika. Montesquieu sebetulnya adalah gelar kebangsawanan yang ia warisi dari pamannya. Nama aslinya, nama Montesquieu yang sebenarnya adalah Charles Louis de Seconda. Gelar kewangsanaan itu lengkapnya adalah Baron de la Brede et de Montesquieu. Konsep trias politika atau kekuasaan negara yang terbagi 3 cabang itu sebetulnya tidak berasal dari Montesquieu. Konsep itu sudah ada pada Siang Bodang, kemudian John Locke, dan sebetulnya sudah sejak Aristoteles. Begitu pula nama konsep itu, istilah trias politika itu pertama kali dijumpai dalam tulisan Immanuel Kant. Tetapi memang pada Montesquieu lah trias politika memperoleh konstruksi teoritis politik yang sangat penting. Kita bicara tentang trias politika Montesquieu itu karena pemikirannya tentang demokrasi harus diletakkan pada teorinya mengenai hubungan antara 3 cabang kekuasaan negara itu. Begini, menurut Montesquieu, kekuasaan pembuat undang-undang dan kekuasaan pelaksana undang-undang dan kekuasaan untuk mengadili pelanggar undang-undang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tidak boleh bertumpuk pada satu tangan. Tidak boleh ditumpukkan hanya dalam satu tangan. Harus dipisah. Legislatif yang disatukan dengan eksekutif akan membuat DPR hanya memproduk undang-undang yang serba gampang. Yang pemerintah tidak perlu dibebani tanggung jawab besar. Karena tugas itu diamanatkan sendiri oleh pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu sendiri. Undang-undang yang dibikin hanya menguntungkan oknum pemerintah, undang-undang yang dibikin hanya untuk menguntungkan partai pendukung pemerintah, itu semua adalah konsekuensi logis jika cabang-cabang kekuasaan itu disatukan. Dalam hal ini legislatif dan eksekutif. Begitu pula kalau yudikatif dan eksekutif disatukan. Korupsi pasti akan subur. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan akan subur merajalela di mana-mana. Pemerintah yang malas pun tidak akan digugat atau digoyang ya, gitu. Kalau sudah disatukan semua itu. Begitu pula kalau yudikatif dan legislatif disatukan, serba parah. Apalagi kalau tiga-tiganya tidak dipisah seperti selama ribuan tahun monarki absolut di zaman feodal gitu. Nah, jika tidak dipisah, negara menjadi despotik, tirani. Rakyat sendiri akan menjadi mangsa oleh negara, akan menjadi korban, tumbal oleh negara. Rakyat menjadi sasaran segala tindak tidak adil. Segala hak kebebasan direnggut, diinjak-injak oleh kekuasaan negara. Montesquieu melukiskan negara yang seperti itu sebagai monster horror, ya. Monster horror yang bergentayangan hanya kepalanya saja. Begini ceritanya. Kita tahu di hampir semua bangsa atau suku ada dongeng atau folklore, cerita rakyat atau mitologi atau apa tentang hantu yang sangat jahat yang suka bergentayangan hanya berupa kepalanya saja. Tapi dia menghisap darah dan nyawa banyak orang. Folklore atau mitologi seperti itu ada di banyak masyarakat, di banyak suku, di beberapa negeri yang pernah dikunjungi oleh Montesquieu gitu. Montesquieu itu memang pernah berkelana selama bertahun-tahun di sangat banyak negara, bahkan sampai lintas benua. Dan dia pun menyerap pengetahuan dari semua negeri yang tidak dia pernah kunjungi gitu. Nah, cerita tahyul tentang hantu kepala itu
Kalau di Minahasa, Manado itu namanya pok-pok. Malam-malam hari ia meninggalkan badannya, lalu kepalanya itu pergi bergentayangan mencari mangsa. Nah, gambaran tentang monster horor yang hanya kepala itulah yang digunakan oleh Montesquieu tentang negara despotik. Suatu bangsa hanya kepala atau pimpinannya saja yang berkuasa. Hanya kepalanya saja yang hidup, lainnya itu dijadikan korban belaka, hanya dihisap darahnya. Rakyat hanya dijadikan tumbal, bangsa hanya dijadikan perasan gitu untuk diambil untuk kekuatan dia sendiri oleh penguasa pemerintahan. Jadi warga suatu negara hanya bisa mendapat kebebasan menurut Montesquieu dan maka mendapatkan kebahagiaannya jika tiga cabang kekuasaan itu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu, dipisah. Kebebasan yang menjadi syarat untuk warga bisa bebas berkarya dan mencapai kebahagiaan tidak akan bisa dicapai dengan sendirinya hanya melalui sistem demokrasi. Hanya ketika kita mengatakan negara kita menganut demokrasi, itu tidak berarti dengan begitu kebebasan tercapai. Boleh-boleh saja orang mengidentikan demokrasi dan kebebasan warga, tetapi menurut Montesquieu itu tidak dengan sendirinya terjadi. Demokrasi tidak pasti lebih bebas daripada dalam sistem monarki. Dan Montesquieu itu betul. Sejarah sudah sangat banyak menyaksikan bukti-bukti itu. Malahan sebaliknya, karena demokrasi menuju pengekangan kebebasan, demokrasi secara alami menjadi ancaman terhadap kebebasan. Begini, demokrasi itu kan ditumbuhkan bersama bertumbuh kembangnya partai-partai politik. Sehingga gejala faksionalisasi, partialisasi atau pengkotak-kotakan bangsa, pemecahan bangsa, itu adalah niscaya terjadi. Nah, faksi-faksi itu, kata Montesquieu, bukan hanya mengancam partai saingannya. Setiap faksi jika sudah tumbuh membesar, sudah berkuasa, yang terancam adalah negara. Yang jadi musuhnya, yang jadi saingannya adalah bangsa dan negara itu sendiri. Hukum nasionalnya sendiri, konstitusinya sendiri yang akan sesegeranya dirombak. Nah, yang akan dikorbankan adalah bangsa dan negara, bukan sekedar partai saingannya. Begitu. Dalam bukunya yang lain, bukan buku yang berjudul Jiwa Hukum yang membahas pemisahan kekuasaan itu, Montesquieu menulis dalam buku yang lain itu begini. Ketika ada faksi-faksi dalam suatu republik, maka yang terjadi bukan hanya kelompok kuat menguasai kelompok yang lemah, melainkan republik itu sendiri yang berada di dalam cengkeraman. Republik, negara, dan bangsa itu sendiri berada di dalam kondisi tercengkeram. Begitu tulis Montesquieu di dalam bukunya yang berjudul Pensi. Pikiran. Ya, bangsa dan negara yang dicengkeram. Kebebasan musnah, demokrasi hanya tinggal menjadi omong kosong belaka. Montesquieu juga menegaskan, ya ini puluhan tahun sebelum Edmund Burke, Montesquieu sudah menegaskan politisi sejati tidak boleh hanyut pada suara mayoritas rakyat, bahkan seluruh suara bangsa. Gitu. Politisi sejati harus tertuju pada kebenaran dan hanya pada kebenaran. Ya, itu yang oleh Montesquieu disebut spirit umum, esprit general, gitu. Jadi cabang-cabang utama kekuasaan negara itu harus dipisah. Tetapi, nah ini yang selama
ratusan tahun sejak Montesquieu itu, banyak disalah mengerti oleh kebanyakan orang, bahkan oleh para ahli yang khusus meneliti pemikiran dan karya-karya Montesquieu itu. Para ahli sampai memperdebatkan tentang maksud Montesquieu tentang pemisahan itu, karena tidak dimengerti secara tepat. Ada yang bilang tidak dipisah. Katanya Montesquieu tidak memaksudkan memisah. Lalu kemudian berkembang perdebatan antara pemisahan kekuasaan versus pembagian kekuasaan. Separation of power versus distribution of power. Itu. Nah, separation of power versus distribution of power. Perdebatan yang melantur dan yang pasti tidak pernah bisa mencapai penyelesaian yang sebenar-benarnya. Yang benar, yang sesungguhnya, Montesquieu itu kan hidup dalam masa sedang memuncaknya kemajuan dalam bidang sains. Dunia sedang menakjubi teori-teori Galileo, Newton, dan sebagainya. Maka Montesquieu, seperti juga banyak ilmuwan sosial lain pada masa itu, berusaha menemukan satu sistema semesta masyarakat sosial politik. Jadi seperti dia mencari semacam sistem dari konstelasi bintang-bintang dan planet dalam teori astrofisikanya Galileo, Montesquieu atau Kepler ya gitu. Galileo, Newton dan Kepler dan sebagainya itu. Dan Montesquieu merasa menemukannya. Montesquieu masih hidup, ia sudah mendapat pengakuan dan pujian bahwa ia sama dengan Newton. Kalau Newton dalam ilmu alam, Montesquieu dalam ilmu politik. Gitu. Bagaimana konstelasi semesta dari politik menurut Montesquieu? Begini, monarki, aristokrasi, dan demokrasi harus dipadukan menjadi satu sistem. Gitu. Masing-masingnya diambil yang terbaik. Itu misalnya efektifnya pemerintahan seperti dalam sistem monarki, itu dipadu dengan bijaksananya para aristokrat dalam menyusun undang-undang di badan legislatif. Gitu. Dan kekuasaan yang sangat besar oleh rakyat dalam demokrasi melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Majelis Nasional. 3 itu yang dipadu. Gitu. Itu juga tentang 3 cabang utama kekuasaan. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu dipadukan. Bekerja sama, terjalin utuh. Saling mengawasi satu dengan yang lain. Dan dengan demikian terciptalah keseimbangan menyeluruh. Saling mengawasi, saling mengimbangi, membentuk keseimbangan dinamis yang menyeluruh. Inilah yang mendasari konsep check and balance. Checking and balancing. Saling mengawasi dan saling mengimbangi. Dalil utama Montesquieu adalah tidak boleh ada kekuasaan yang tidak diawasi oleh kekuasaan real. Jadi tidak cukup prinsip demokrasi yang bilang kekuasaan pengawasan berada di tangan rakyat, karena rakyat hanya aktif 4 atau 5 tahun sekali, dan itu pun cuma beberapa menit di dalam bilik suara di TPS ketika pemilu. Selebihnya tidak, gitu. Nah, juga tidak cukup kalau dibilang kekuasaan kehakiman hanya diawasi oleh Tuhan. Keputusan hakim atas nama Tuhan dan keadilan. Tidak, harus ada kekuasaan real yang mengawasi hakim. Seperti kekuasaan Kongres di Amerika Serikat yang boleh memecat hakim. Kekuasaan harus diawasi oleh kekuasaan. Begitu.